Maka rukun iman paling ujung nomor 6 diulang lafaznya Rasulullah, wa antu'mina bil qadari. Saking pentingnya. Nomor 1 sampai 5 pakai wow dan. Satu paket dengan kepada Allah. Jadi percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, itu satu paket. Satu paket. Tapi paket yang ke-6 nih banyak yang gagal. Inilah yang sering saya sampaikan di mana-mana. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, beliau mengatakan, wailun, celaka. Man qala amantu billah wa lam yarda biqada'ih. Siapa yang mengaku percaya kepada Allah tapi tidak menerima takdirnya. Terima nggak takdir jadi generasi corona? Terima nggak? Beneran terima? Dengan semua konsekuensinya. Indonesia alhamdulillah negara paling santuy, ya. Alhamdulillah, ini nikmat. Jadi kita ini mungkin tidak maju di teknologi, tapi orang buat teknologi, kita yang make. Berarti mereka itu mau menyenangkan kita, ya enggak? Ada orang sekolah tinggi-tinggi jadi karyawan orang kaya, orang kayanya nggak sekolah. Hebatan mana? Yang kaya, yang punya pulusnya. Ada orang buat handphone luar biasa untuk dijual di Indonesia. Asik gak tuh? Ya, jadi kita penikmat aja ya. Jadi gak usah dikejar kemajuan Korea Selatan, Amerika, Cina, gak usah dikejar. Gak kuat kita ngejarnya, karena makhluknya santai-santai begini kan. Mereka jam segini kan sudah tidur, kita masih majelis saja kan. Apa yang maju dalam diri kita? Mereka gak punya itu. Satu julus, duduk bersama. Ini nggak ada di luar. Orang Islam di Indonesia atau Nusantara lah yang punya energi julus, energi duduk bersama. Indonesia kan makhluk yang ngumpul-ngumpul, benar nggak? Yang penting ngumpul. Corona lewat. Karena innalillahi wa inna ilaihi. Bismillah. Ya, semoga kita dijaga Allah dari corona, amin. Dan apapun yang membuat kita khawatir, semoga Allah membuat pikiran ini lebih santai, amin ya rabbal alamin. Apa energi kita kedua? Sikap santai. Karena orang Indonesia ini terlalu percaya dengan takdir, ya, bener gak? Contoh nih, jatuh, untung gak lecet gitu. Itu namanya santuy. Bener gak? Energi santai ini peradaban luar biasa menurut saya. Walaupun bagi negara lain, kita gak usah banding-bandingin. Kan beda negeri, beda peradaban, beda kemajuan. Kemajuan kita di kesantaian itu yang luar biasa. Maka orang Indonesia jarang bunuh diri, benar nggak? Angka bunuh diri di negeri maju dahsyat. Korea Selatan, Jepang, Amerika itu banyak sekali. Angka stres di sana dahsyat. Di sini orang Indonesia stres bisa dihitung jari. Paling-paling stres putus cinta, ya nggak? Ya. Jarang orang kita putus stres karena kerjaan, jarang. Ada stresnya sesaat aja. Apalagi stres karena popularitas. Nggak begitu. Indonesia sangat santai. Menurut saya ini kemajuan. Walaupun sebenarnya ini menghibur diri ya. Ini serius loh saya ngomong ini. Kalau sudah virus, masih ingat nggak kemarin? Kita tegang, nggak ngumpul, penyakit tambah banyak. Jadi beda kacamata sosiolog, antropolog, religius dengan dokter. Itu nggak bisa dipaksain. Dokter kan penampilan fisik, sentuhan fisik.
Padahal mereka sepakat kalau perasaan gak nyaman, imunitas turun. Kalau kita gak ngumpul, imunitas kita pada turun semua, ya gak? Maka kita berharap pemerintah kita tidak larang-larang kita berkumpul, ya. Jangan larang-larang kita maulid lah, ya. Jangan larang-larang kita berzanjian, manakiban. Karena justru itulah vaksin kita. Sepakat gak? Iya. Kita doakan ulama-ulama kita yang sedang bermasalah, Allah selesaikan masalahnya. Jika memang dia bermasalah, semoga Allah bimbing dia. Amin ya rabbal alamin. Jika kita salah faham, jika kita yang bermasalah, semoga Allah juga menegur kita dengan cara baik, ya. Ini doa dari imam-imam kita. Ya Allah, jika kami salah, tegurlah dengan kelembutan, ya. Mau ditegur kasar atau ditegur lembut? Lembut lah pasti. Nggak ada orang yang mau ditegur kasar-kasar. Kalau mau memperbaiki negeri ini, kritiklah dengan kelembutan. Jangan kritik dengan mempermalukan. Jangan kritik sok pinter. Nanti mereka ngomong, kamu coba aja di posisi saya, bisa nggak? Masih ingat nggak orang-orang dulu yang suka demo? Ini ada yang mantan-mantan suka demo nih. Pas giliran dia jabat, matanya hijau pas ketemu angka 100.000. Padahal 100.000 nggak hijau, warnanya merah-merah, ya. Merah apa oranye? Merah, tapi matanya hijau. Coba, itu bukan mata NU loh, ya. Oh iya. Ini rukun yang paling berat, itu rukun yang ke-6. Rukun percaya kepada takdir. Ini paling berat. Takdirnya seorang guru, muridnya sekian, gak akan lebih, gak akan kurang. Maka kalau ustadz nih ngajar, yang datang sekian, terima aja. Yang datang banyak, jangan seneng juga. Itu Allah yang ngasih semua kok. Bukan karena dia pinter, bukan karena dia hebat. Biasa aja. Maka orang mending dia mulai ngajar dari 1 orang, ngajar di 2 orang. Jadi dia tahu proses. Ketika dia sudah melejit, Allah turunkan, dia biasa aja. Gak ada perasaan gimana-gimana, ya. Maka beruntunglah orang yang pernah berguru, lalu latihan jadi guru. Latihan membimbing murid satu persatu. Lama-lama muridnya banyak, ya. Jadi yang paling berat rukun yang berapa? Ya, ada juga rukun tetangga, rukun warga, itu berat juga tuh, ya. Masya Allah, itu perseteruannya di mana-mana, ya. Saya dikabarin istri saya kemarin depan rumah hampir tawuran antara rukun-rukun ini, rukun tapi nggak rukun, ya. Nggak tahu masalahnya apa. Semoga semua rukun tetangga, rukun warga, rukun beneran. Amin ya rabbal alamin. Ini semua kolbu. Untuk menunjang rasa percaya, maka dibutuhkan 2 hal. 1, mengenal yang dipercaya, ma'rifatullah. Yang kedua, zikrullah, mengingat Allah. 2 inilah yang bisa membuat kolbu jadi tenang. Maka Nabi ngomong, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu rahasianya. Kok diringkas, kok nggak disebut siapa yang percaya kepada Allah, malaikatnya, hari akhir, kok nggak disebut semua? Karena yang pertama sampai ke-5 satu paket, dan yang ke-6 itu berdiri sendiri ketika diterapkan kepada banyak manusia. Kalau sudah mengatakan percaya kepada Allah, mestinya ridha nggak kepada Allah? Kalau sudah percaya kepada cinta pasangan, trust nggak kalau dia keluar kemana, atau curiga? Orang yang akan lelah hidupnya jika dia curiga selalu kepada pasangannya. Titipin aja pasangan kita kepada Allah. Yang belum punya, mau nitipin apa ya? Ya request dulu, ya. Nggak bisa dibeli pakai GoPay. Jadi menopangnya dengan apa? Zikrullah.
Maka di zikrullah ini muncullah torikoh untuk muqaddimah masuk ke bab ihsan. Kalau torikohnya berhasil dilewati, torikoh itu artinya apa? Jalan itu tujuan atau wasilah, perantara. Ya, maka boleh nggak berbangga dengan jalan torikoh? Ingat-ingat nih, bolehkah berbangga dengan jalan atau torikoh? Kita jalan di tol, kita bangga, tol orang loh ya. Inilah kesalahan banyak mursyid, wakil talqin dan murid muqaddam. Ketika dia berbangga dengan si jalan, tapi nggak pernah nyampe-nyampe kepada ujung jalan, namanya hakikat. Untuk sampai kepada hakikat harus tentukan dulu hakikat yang mau kita tuju siapa. Sebelum saya kesini, kawan-kawan kita yang tadi tim kita, alhamdulillah yang khidmah malam ini, itu dia sibuk lu cari tujuannya kemana nih, titik poinnya di mana. Nggak merhatiin tol tuh, saya nggak hafal tuh jalannya kemana tadi, padahal udah sering kesini. Pas kita lihat, gue udah sering kesini ya, biasa aja. Tapi karena kita ngelihat tujuannya mana, kita nggak mementingkan wasilah. Yang kita pentingkan jalan tercepat, bener nggak? Hari gini antum masih mau belajar torikot yang berbelit-belit? Masih mau? Mau jalan tol atau jalan tolol? Serius loh nih. Ini pertanyaan serius loh ya. Mau jalan tol apa jalan tolol? Jalan tol itu ma'rifatullah, mengenal. Kalau sudah kenal Allah, sebut saja namanya sekali, langsung bergetar itu kalbu ya. Sebut saja namanya, kita akan rindu kepadanya. Tapi kalau belum kenal kepadanya, disebut 1000 juga gak ada rasa. Kolbunya ada baal kata orang. Karena banyak dunia disebut nama Allah gak nempel-nempel, gak konek-konek kolbunya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang bolak-balik kolbu. Disebut nama yang bolak-balik kolbu, kok dia gak nyadar? Berarti dia belum kenal Allah. Makanya tidak semua orang yang minta talqin layak ditalqin zikir, karena dia belum kenal siapa yang bolak-balik kolbunya. Ya, jangan nafsu minta talqin. Talqin itu nggak pakai nafsu. Talqin itu pakai ilmu. Oh, saya sudah banyak talqin, itu tanda ente bernafsu. Ya, emang kalau udah banyak talqin terus berhak maksain guru talqin? Ilmui dulu talqin itu apa yang disebut. Ya. Kok udah sering talqin tapi nggak beres-beres juga, jadi kolektor deh ya. Masalahnya nggak ada namanya rumah apa, kalau banyak barang-barang berharga disimpan tuh nama rumah apa? Museum talqin ada nggak? Nggak ada. Museum ijazah ada. Kawan saya ada yang kolektor ijazah, masuk kamarnya jelas membanggakan. Ijazah torikot ini, torikot itu, jelas. Prestisnya jelas. Baik. Kita berbangga dengan tujuan yang dicapai atau dengan jalan yang dilalui? Tujuan disebut hakikat. Hakikat itu bahasa lainnya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hendak menempuh jalan, labudda ayyuhaqqiqal haqa'iq, mesti dia pastikan jalannya mau kemana. Dia mau sakti atau mau ketemu yang maha sakti, itu beda. Ya, ini torikot pengen sakti mau banyak hari ini. Kalau itu yang antum cari, nggak ketemu Allah, ketemunya lawan. Nanti orang minta adu, yuk kita adu yuk, mau repot. Maka saya nggak mau lagi belajar ilmu begituan, udah ditanggalin sudah. Nggak mau belajar ilmu kesaktian, maunya nol. Kalau kita nol, kita baca kul huwallahu ahad, tinggal tambahin 1 depannya. Kalau kita menolkan pikiran,
nolkan kolbu, nolkan semuanya, maka nolnya tambah banyak. Tinggal tambahin keesaan kepada Allah, iman tambahkan di depan. Jika nolnya banyak, orang ini akan bernilai, orang ini berharga. Gimana? Udah menolkan banyak belum? Masih merasa saya bertorikot ini nggak mau, itu berarti belum menolkan. Saya santri ini saya nggak mau. Sejak kapan ilmu itu harus dihalangi dengan torikot? Sejak kapan ilmu itu harus dihalangi karena kita punya guru? Kalau gurunya tahu, paling dia bilang kamu ambil aja ilmunya, gitu ya. Maka saya mengajak diri saya sendiri yang hadir, mari perbaiki tujuan. Jangan cuma jadi gimmick, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Itu mah cuma gimmick namanya. Benerin maknanya, ya Allah hanya engkau tujuanku. Kalau orang tujuannya Allah, mungkin gak rebutan kemursidan, mungkin gak rebutan wakil talqin, mungkin gak berambisi pengen jadi yang pembaca manakib. Gak mungkin, gak mungkin. Jangan-jangan bukan anta maksudi ilahi ghairuka maksudi. Ya Tuhan, kenapa selain engkau jadi tujuanku? Mungkin itu kali ya. Barangkali itu yang merusak kita. Oke, jadi thariqah itu penghubung antara bab al-iman dengan al-ihsan, bukan turunan al-ihsan. Al-ihsan itu cuma satu, yaitu musyahadah dan muraqabah, satu paket. Bagi sebagian orang ini dipisah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak merasakan itu, pastikan bahwa engkau merasa dipandangnya. Gimana mau merasa memandangnya? Kenal aja enggak. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, Adinda yang masih kecil, remaja, kawan-kawan ikhwah sekalian, kalau kita lewat jalan di mall atau di pasar atau di kampung, di komplek, kita nggak kenal orangnya, bisa ingat nggak wajahnya? Bisa. Kita nggak kenal, bisa ingat nggak? Kenal itu bisa wajahnya, bisa namanya, bisa ciri-cirinya. Kalau yang lewat misalnya motor, motornya warna ini, berarti udah kenal motornya. Kalau belum kenal apa saja tentangnya, bisa ingat gak? Gak bisa. Maka orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah tidak akan bisa memandangnya. Di saat Allah hadir, dia tidak merasakan kehadirannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, coba ingat-ingat orang yang gak dikenal, bisa gak? Coba ingat orang yang gak dikenal, bisa ingat gak MC? Ingat orang yang gak dikenal, bisa gak? Gak bisa? Sama. Sama Allah ada kenal belum? Kenal tuh gak mesti nama atau wajah. Tadi kita ngeliat ada motor setiap jam 8 lewat warnanya ini, motor butut, berisik, tapi orangnya luar biasa, suka senyum, suka nyapa, tapi motornya unik ya, motor ente cum. Pasti kita ingat, oh motor orang unik, kita yang kasih dia nama sebelum dia pun mengenalkan namanya. Motor unik, om yang punya motor unik, abang unik, kita kasih nama dia. Gimana? Berarti sudah mulai kenal. Untuk mengenal Allah nggak mesti ketemu wajah. Sebenarnya Allah setiap saat menghadapkan wajahnya kepada kita. Cuma karena belum kenal, maka kita tidak merasakannya. Cukup lihat satu helai rambut di badan, bukan kita yang menumbuhkannya. Kita lihat ada kerutan di kening, ada jerawat yang tumbuh. Ini yang tadi hadrah, udah jerawatan belum kamu? Tahu jerawat nggak? Nggak ngerti ya? Ini udah tepar, udah masuk ke alam lain ya.
jawara kita masuk ke alam lain. Itu bab ihsan namanya. Apakah ihsan itu? Ya. Ya. Jawara, kamu tahu jerawatnya? Gak tahu ya. Kalau kita dulu punya jerawat, kata orang kamu yang lagi jatuh cinta ya. Padahal habis makan kacang 1 botol. Kayaknya biar kita disebut punya banyak pacar, jadi kita banyak-banyak makan kacang. Oke. Supaya kita tersentuh dengan menyebut nama Allah, maka kenali peran Allah setiap saat di tubuh ini. Mulai dari satu helai rambut, dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Itu bukan kita yang berkuasa. Makanya coba tanya teman-teman yang sudah mulai keriput, itu nggak bisa ditahan ya? Bisa nggak? Saya tuh pengen brewok loh, serius. Kayak yang depan saya ini pengen brewok nih. Tapi nggak bisa. Tapi abang saya ada yang brewok. Om saya ada yang brewok. Kok saya sendiri nggak brewok? Ini aja susah nih manjangin itu ya. Karena dia kalau panjang dikit miring ke kanan gitu. Kalau kurang gitu juga aneh juga kelihatannya. Pengen brewok kayak ente tuh. Tapi nggak bisa, karena saya tidak berkuasa menumbuhkan rambut. Ente nggak kuasa nemuin rambut, terus bilang, no sini saya obatin sembuh, belagu amat. Yang kesurupan, sini saya usir, belagu amat. Yang ada, ayo sama-sama kita minta kepada Allah, semoga orang ini sembuh, itu baru benar. Ya. Yang paling lucu, ada orang berpakaian ustadz, jualan mantra jalbur rizq. Tahu jalbur rizq? Narik rezeki. Jualan ijazahan pakai mahar. Tapi dilihat-lihat orangnya kismin. Tahu kismin? Loh, kalau mantra ini bekerja, harusnya dia kaya duluan toh. Tanda kurang waras yang minta ya. Jadi benarlah kata Nabi, man ata arrafan lan tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang biasanya Nabi ngomong 40 lailan, ini 40 yawman. Lan tuqbal, ini kan unik. Siapa yang datangi orang sok pinter, itu sebenarnya orang pinter ya. Arrafan, orang pinter, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kenapa? Enggak waras. Sekarang ada apa namanya? Boneka-boneka apa tuh? Ya, kita belum tahu ini maksud mereka apa. Kalau dia percaya itu punya energi yang setara dengan Tuhan, itu musyrik. Kalau dia cuma bilang ini bisa diisi energi, wah air ini kita bisa isi energi. Bacain Fatihah langsung ada isinya. Nah ini harus ditanya lagi maksud mereka apa. Tapi coba lihat mereka yang percaya ini bisa menarik rezeki ya kan. Padahal dia beli begitu udah ngabisin rezekinya, udah ketarik sama si boneka. Bener juga tuh ya. Jadi si yang jual bisa narik rezeki dari orang. Gantinya pakai apa namanya? Doll ya. Spirit doll. Orang ada spiritual, ini spirit doll. Spirit yang sudah doll. Kasihan. Nabi ngomong apa? Jangankan benda mati begitu, datang ke orang pinter yang sakti, sholat ente nggak diterima 40 hari. Kenapa? Nggak waras ini orang. Bukan berarti nggak wajib sholat ya, wajib sholat. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus shalah, jangan dekati sholat, sedangkan antum kamu sukara, dalam keadaan mabuk karena tua aja gak terima sholatnya, apalagi mabuk karena syirik. Ini syirik, walaupun syirik tidak membuat orang keluar dari Islam murtad, tapi syiriknya sudah di pinggir agama ya, bentar lagi murtad itu.
Ini alamat mau selesai nih. Mulai gatel-gatel deh. Kayaknya ada yang tersungging ya di luar sana ya. Kalau yang ini nggak ada yang bawa spirit, yang ada spiritnya sudah dol semua. Waras gak ngeliat orang begitu? Jadi antum buat jimat sama. Saya nggak mengharamkan jimat loh. Jimat itu ada di hadis Nabi. Ada di, bahkan Nabi Sulaiman tuh menulis innahu min Sulaiman. Innahu bismillah, itu jimat sebenarnya. Bagian bawah itu jimat. Nih surat Nabi Sulaiman, surat sakti. Jimat itu sederhana. Kalau orang kerja, pejabat ngasih instruksi kepada bawahannya, nih surat sakti, itu jimat. Bekerja nggak tuh? Bedanya ini jimat ruhani, jimat gaib. Urusannya kepada gaib, bahwa itu makhluk gaib tunduk gitu. Ada ilmunya, ada mekanismenya. Tapi ini berbahaya. Orang zohir-zohir aja bisa korupsi, apalagi masuk ke alam gaib. Antum dikorupsi nama jin. Kalau yang korupsi di dunia itu kan setan tuh. Setan itu. Karena dia bisa nilep uang. Jadi tuyul aja kalah. Emang hebat ya, di Indonesia nih tuyul kalah. Tuyul kurang sakti sama orang koruptor. Tuyul dapat duitnya sitik-sitik, dikit-dikit. Kalau koruptor, tuyul semuanya sendikodau. Makanya tuyul gak berani gak koruptor ya. Bos aneh katanya. Baik. Jadi kita beragama itu yang waras. Islam fisik, iman kolbu. Antara iman kolbu ini butuh torikoh kepada ruh. Ada torikoh yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang sibuk, meninggal gurunya, sibuk masalah pengganti. Padahal gurunya nggak pernah mempermasalahkan itu. Cukup saja amalkan petuah dahulu gurunya. Itulah yang harus dia lakukan. Ya. Banyak hal, ini bukan satu dua torikoh, hampir semua torikoh. Kecuali man rahima rabbuk. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka torikoh yang isinya rahmah, kasih sayang, pasti tidak berebut kebursidan, pasti tidak berebut wakil talqin, pasti tidak berebut murid. Ya. Kenapa? Karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak banyak. Jadi tantangan kita nanti ya, bukan hanya torikoh, bukan hanya kelompok ekstrim di luar, tapi juga orang-orang torikoh yang dia berbangga dengan jalan-jalannya, tapi dia tidak kunjung sampai. Wah ini lebih cepat 5 menit nih, pindah lagi. Wah ini lebih cepat 3 menit, pindah lagi. Akhirnya muter-muter, disitu tahu-tahu gang buntu. Banyak gang buntu di torikoh. Orang udah mentok, nggak jadi wali, ya. Udah mentok di situ, udah banyak hari ini. Padahal mau jadi wali sederhana, salamatus sadar, buang obsesi, buang ambisi, jadilah makhluk yang kalbunya nol, sehingga ketika Allah yang Maha Ahad, Maha Esa, Maha Satu, jika ia bertajalli, ia hadir rasanya, itu nolnya menjadi energi. Ya, jadi nol itu tidak ada nilainya, tapi dia ada, benar nggak? Nol ada nilainya nggak? Tapi dia ada nggak? Kapan dia bernilai? Jika ada angka di depannya. Ya, baik. Ini bagian akhir. Jadi yang setelah ihsan ini ruh murni. Ya, ruh murni. Ada musyahadah, ada muraqabah. Muraqabah ini antara kolbu dengan ruh. Yang terakhir, Nabi SAW ditanya mengenai apa itu, kapan itu kiamat. Jawaban Nabi apa? SAW,
Tidaklah yang ditanya mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Itu Nabi loh ya. Nabi nggak pernah mengasih angka-angka kiamat. Sekarang ada orang ngasih angka kiamat ya? Angka kiamat loh. Kalau cuma turun keluar Dajjal, Nabi Isa itu masih bisa dimaafkan. Tapi angka kiamat udah yang keluar. Berarti dia ngelewatin adab dua makhluk spesial ini. Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Jibril. Dia sudah melanggar adab kenabian dan adab kejibrilan. Gawat ini. Ya. Maka hati-hati belajar tentang eskatologi akhir zaman, karena banyak orang cocok logi. Kayaknya mereka udah bosen hidup kali ya. Ya. Dan yang menyedihkan lagi, banyak yang latihan, tapi latihan fisik, mempersiapkan akhir zaman. Padahal akhir zaman itu bukan hanya perang fisik, tapi itu sudah masuk perang rohani. Jadi yang dilatih itu seharusnya Islam, iman, ihsannya yang paling banyak dilatih. Bukan hanya Islamnya. Kalau Islam kan sudah berlatih kita dari kecil. Nah, 4 ini, ikhwah sekalian, 4 ini disatukan, itulah inti ajaran agama kita. Kalau 4 dari 1 itu dibagi seperempat. Al-Islam seperempat pertama melahirkan ilmu fikih. Maka mustahil belajar al-Islam, rukun Islam yang 5 tanpa melalui mazhab fikih. Orang sini punya mazhab kan nih? Mazhab apa? Syafi'i. Beneran? Syafi'i kali. Yang kedua iman. Iman ini ada 2. Iman akliyah itu jadi ilmu kalam, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ada iman qalbiyah, maka melahirkan thariqah. Dulu saya mengira ini masuk ke cabang ihsan, ternyata tidak. Masuknya ke sini. Masuknya ke cabang al-iman. Di Indonesia ada 40-an lebih cabang dan dipimpin oleh Syekh Al-Habib Lutfi. Ya, semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin tidak semua orang juga senang beliau, tapi juga tidak semua orang benci beliau. Ya. Itu Habib beda dengan Habib Rizik. Tapi walaupun berbeda, kita tetap cinta kepada keduanya. Jangan karena mereka berbeda politik lalu kita bisa-bisain, jangan. Tidak ada standar cinta Habib harus sama coblosan, nggak ada. Yang penting di darahnya ada darah Nabi, kita cinta kepada mereka. Ya, antum sepakat nggak sepakat? Saya sepakat. Sepakat nggak? Jadi ini adab kita ya, ke depan akan banyak Habib-Habib beda politik loh. Kita katakan Habibna nahnu nuhibbukum. Kami sangat cinta kepada engkau. Meskipun politik antum beda-beda, kami cinta kepada antum. Sayyidina Abu Bakar beda politik nggak dengan Sayyidina Ali? Beda. Orang Muhajirin beda politik dengan Ansar. Sayyidatuna Aisyah beda politik dengan Ali. Berarti sahabatnya beda politik, tapi statusnya masih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab al-ihsan disebut dengan bab hakikat dan ma'rifat. Hakikat dan ma'rifat. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Hakikat itu keyakinan-keyakinan yang muncul pada diri seorang hamba. Tapi keyakinan ini belum utuh, terpecah-pecah. Terpecah-pecah dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Kalau sudah digabung namanya ma'rifat. Dan yang mampu menggabungnya cuma baginda Rasulullah SAW. Bukan mursyid, bukan wakil talqin, bukan. Yang sanggup cuma baginda Rasulullah SAW. Atau pewaris mutlaknya yang disebut wali al-ghaus,
Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, di zamannya Syekh Al-Imam Abdul Hasan Syazili, di zamannya Al-Imam Ibn Arabi, di zamannya Bahauddin Shah Naqsyabandi, di zamannya Sidi Ahmad Tijani, di zamannya Sidi Ahmad Rifai, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad bin Abdul Karim Saman. Itu di zaman mereka lah yang memimpin, mereka lah yang merawat itu. Tapi di zaman ini Allah masih rahasiakan, ya. Allah rahasiakan bagi orang yang belum mengetahui rahasianya. Allah buka terang benderang kepada siapa yang mengetahui ma'rifat al-Muhammadiyah sallallahu alaihi, maka al-haqaiqnya juga al-haqaiq al-Muhammadiyah. Al-haqaiq al-Muhammadiyah itu ada puncaknya pada satu, yaitu la ilaha illallah. Mahar masuknya ke dalam bab ma'rifat Muhammadur Rasulullah SAW. Maka setinggi apapun, sebanyak pun zikir la ilaha illallah kita, wajib diademkan, ditawar kembali dengan sholawat. Maka beruntunglah anak-anak kecil ini rajin bersolawat, ya. Kita beruntung komplek kita, gang kita ada orang sholawat di situ. Itu negeri tempat tanah langsung sejuk diberkahi. Tinggal ikhlasnya, ya. Jangan karena mau makan nasi kebuli, antum sholawat aja sudah qabul indallah, ya. Nggak perlu karena pengen makan kebuli. Saya ini hampir tiap malam makan kebuli sampai enak sama kebuli. Serius, ini udah enak ya. Lihat kebulinya tuh, dia lagi muncul lagi. Akhirnya makan ubi. Lucu gak tuh? Orang nyari, kita makan ubi sama itu tuh daun, kan mirip-mirip kayak yang berjenggot di kandang kan? Ya, emang karakter kita ada mirip dengan mereka ya, suka ngembek. Benerlah kata Allah, ulaika kal an'am. Semoga kita gak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Apabila 4 ini sudah diisi, ya, yang terakhir akhir zaman. Akhir zaman ini akan membuat orang mau berjuang, karena ujung akhir zaman adalah minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Manhaj kenabian kalau orang sudah sampai di bab ihsan. Kalau belum, baru diwirid, udah belagu mau wiridnya. Ada nih orang cuma dengan zikir 70.000 la ilaha illallah dan merasa dirinya hebat. Ada yang ngeritik dia lah terima. Berani melawan gua nih ahli zikir la ilaha illallah. Itu bukan al-Muhammadi, itu Azazili. Tahu Azazili? Nama kecil dari iblis waktu dia masih berpangkat malaikat. Iblis itu ngomong, saya kan ahli wirid, ahli zikir, menguasai zikir semua makhluk di surga. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ada terbersit di kalbu seseorang yang disebut mursyid, wakil talqin, ustadz, pesolawat, guru ngaji, orang biasa, maka dia adalah antek-antek Azazil. Wakil talqinnya Azaziliyah. Torikot baru, tapi sudah lama, muncul baru sekarang namanya. Aneh ngeluarin namanya. Dan itu bukan mu'tabaroh, nggak ada stempelnya, nggak ada stempel Habib Lutfi di situ. Adanya stempel Habib PA di situ ya. Hadirin ikhwah yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Maka di zaman ini yang perlu kita lakukan 2 hal saja. Kuatkan syariat thariqah supaya mendapatkan hakikat, dan ikut serta dalam pergerakan memperjuangkan Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Karena ujung akhir zaman di situ. Tapi Al-Mahdi nggak usah dicari-cari, ya. Cukup siapkan 4 ilmu ini, pasti ketemu dia. Insya Allah. Saya berdoa siapapun yang hadir diberkahi oleh Allah, panitia diberkahi Allah, sahibul bait, ya,
kiai didik sahih, ya, yang betul-betul ditakdirkan Allah sesuai namanya, suka mendidik, ya. Itu didik artinya dedek kali ya? Lah, didik, tarbiyah. Masya Allah, ism jamil, ya. Semoga tetap sehat ya dalam mendidik umat, mendidik murid-murid, diberikan keikhlasan, diberikan ketegaran dan ketegasan, ya. Dan bagi yang hadir, jangan lupa tetap berguru, jangan lupa berhusnuzon kepada guru, bermajlis dan beradab. Itu yang kita buka tadi di depan. Inilah oleh-oleh malam ini. Semoga Allah ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf nggak usah salam-salaman ya. Ya. Semoga diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.